Hello everyone, welcome to my channel. It's me Agnia Kay Anoy. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin, aku Agnia Rahmatillah, mahasiswa FSKD ITB angkatan 2021. Waktu itu aku dulu masuknya lewat SBMPTN. Sebelumnya, kali ini aku mau sharing tentang portofolio aku waktu ikutan SBMPTN tahun 2021. Oke, without further ado, nah, seperti yang kalian tahu, untuk bisa masuk ke FSKD lewat jalur SBMPTN itu, selain ikutan UTBK, juga harus mempersiapkan portofolio. Nah, portofolio yang harus disiapin ini ada 3. Yang pertama itu gambar naratif, yang kedua itu still life, dan yang ketiga karya bebas. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama itu adalah gambar naratif. Hitam putih atau disebut juga gambar suasana. Nah, pada saat tahun aku itu, soalnya by the way, aku sambil baca laptop ya. Soalnya lumayan panjang. Jadi soalnya itu jika aku menjadi superhero, menggambarkan suasana tindakan aku sang superhero menanggulangi kejadian bencana banjir yang menimpa masyarakat. Ini dia karya yang aku buat. Jadi sebelum aku bikin karya ini tuh, aku garis-garis bawahi dulu soal-soalnya. Jadi aku bikin beberapa poin gitu. Terus nantinya aku bikin jadi 5W1H. Nah, dari soal yang tadi, jika aku menjadi superhero, aku garis bawahi aku dan juga superhero-nya. Jadi di situ ada banyak pertanyaan. Akunya itu siapa sih? Apakah diri kita ataukah orang ketiga? Terus juga menjadi superhero. Nah, superhero-nya itu dalam artian kayak gimana sih? Apakah fiksi atau non-fiksi? Dan superhero kayak apa? Terus selanjutnya, menggambarkan suasana tindakan aku sang superhero menanggulangi kejadian bencana banjir. Nah, menanggulangi ini juga aku garis bawahi. Menanggulangi di sini tuh maksudnya itu pada saat kejadiannya ataukah sesudah kejadiannya. Dan juga bencana banjirnya itu ada di mana sih yang menimpa masyarakat itu? Apakah ada di daerah perkampungan kah atau lagi di mana? Nah, kita garis-garis bawahi. Jadi pertama-tama yang harus dilakuin adalah garis bawahi dahulu soal yang udah kalian dapetin. Setelah itu bikin deh 5W1H. Nah, aku itu waktu itu si akunya adalah si aku dan si superhero-nya itu adalah TNI. Kalau aku dan aku superhero-nya itu bukan fiksi ya. Ini aku ngambilnya non fiksi. Terus menggambarkan suasana tindakan sang superhero menanggulangi kejadian bencana banjir. Nah, jadi kejadiannya itu pada saat banjir. Terus aku ngambil tempat latarnya di sebuah perkampungan gitu. Kayak gini, jadi ini ada superhero aku sebagai superhero-nya TNI. Terus lagi nolongin orang gitu. Ini ada ibu-ibu, terus di atasnya lagi gendong anak. Terus kayak banyak TNI lainnya yang nolongin, terus juga nyampe ada yang naik-naik ke atap itu. Nah, jadi dibikin 5W1H-nya dulu. Misalkan what-nya apa, when-nya kapan, terus where-nya di mana, why, kenapa kejadian itu bisa terjadi, terus siapa aja sih yang ada di sana, kayak gitu. Terus yang terakhir how, bagaimana si cerita ini bisa terbentuk gitu loh. Jadi pastiin 5W1H-nya masuk ke dalam karya kalian gitu. Pada tahun aku itu ukuran kertasnya A3. Terus kalau ketentuan waktu tahun aku itu boleh pakai pensil, ballpoint, spidol atau kombinasi di antara ketiganya. Terus nantinya hasil gambarnya itu di scan kayak gini, apakah gini nanti aku cantumin. Nah, tips dari aku buat ngerjain gambar naratif ini, usahain kalian bayangkan dulu di dalam otak kalian kayak nantinya bakal ada siapa aja, bakal kayak gimana gitu-gitu. Dan terus yang terpenting garis bawahi dulu soal-soalnya, terus kalian buat poin-poin gitu. Terus juga kalian bikin 5W1H yang nantinya bakal kalian eksekusi ke sketsa dan juga ke karya kalian kayak gitu. Dan juga jangan lupa timingnya, karena waktu itu tuh aku sekitar 2 mingguan gitu, aku lupa. Pokoknya kalian juga harus memperhatikan waktu, jangan sampai kayak kalian terlena di gambar naratif terus portofolio yang lainnya kelupaan gitu. Pokoknya semuanya harus kayak terstruktur dengan baik. Oke, sekarang kita next ke yang kedua, yaitu still life. Oke, yang kedua adalah still life. Nah, untuk soal still life ini berwarna dan soalnya itu kayak gini, menampilkan 4 ragam benda atau lebih yang terdiri dari satu jenis buah-buahan yaitu semangka, satu jenis peralatan makan yaitu gelas, satu jenis peralatan dapur yaitu pisau, satu jenis peralatan elektronik yaitu smartphone. Nah, untuk kertasnya sama juga A3, kalian bisa pakai pensil warna,
pastel, cat, air, atau kombinasi diantaranya. Terus juga nantinya di scan. Nah, karyaku, kelihatan nggak? Nah, jadi harus ada 4 ragam benda yang tadi ditentuin dari ATM-PT-nya, yaitu ada semangka, terus juga ada gelas, ada pisau, dan juga ada smartphone. Nah, kalau aku pakai background di sini sama di sini. Kalau aku pakai kain, ini kayak kayu-kayu gitu. Sebenarnya yang setahu aku itu bebas kalian mau pakai background apa enggak, karena aku lihat beberapa temen aku juga nggak pakai background dan ada juga yang pakai background. Jadi mungkin itu terserah kalian juga sih. Nah, di sini di still life ini tuh kalian pakainya berwarna. Menurut aku sih ini lebih ke style gambar kalian sendiri, art style kalian sendiri gitu loh. Kalau aku kan lebih kayak sukanya tuh yang warna-warnanya kayak gini gitu loh. Gelasnya itu aku buat kayak biar kayak mantul-mantul gitu. Di sini kayaknya lebih diterangin lagi gitu. Dan pisaunya aku juga buat kayak rada mengkilat gitu di situnya. Oh ya, tips dari aku, kalau kalian pakai pensil warna, ini aku pakai pensil warna. Kalau kalian pakai pensil warna, jangan lupa warnanya mulai dari layer ke layer gitu loh. Kayak awalnya tipis-tipis dulu dan kalian buat kayak biar ke blend gitu loh, tipis-tipis dan kayak biarin dia ke blend. Nah, nanti kalau misalkan warnanya udah kayak oke, warnanya udah blendnya ini tuh kayak udah nge-mix jadi bagus, baru kayak kalian tebelin gitu. Kalian buat jadi lebih tebel kayak gitu. Selanjutnya kita move ke portofolio yang ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah karya terbaik atau karya bebas. Nah, karya terbaik atau karya bebas ini bisa kalian ambil dari karya-karya yang udah kalian bikin atau karya-karya yang udah pernah kalian ikutin kompetisi gitu. Boleh, pokoknya yang sebebas mungkin yang kalian mau. Bisa gambar atau patung atau apapun itu. Kalau aku waktu itu bikin watercolor makanan gitu karena aku suka banget watercolor makanan, dan kali ini aku bikin ayam gitu. Di sini aku bikin pakai kertas A4, pakai watercolor, dan ini tuh karya yang udah aku siapin sebelum SBMPTN. Jadi sebelum SBMPTN aku siapin ini dulu. Pas lagi SNMPTN tuh aku menyiapkan ini karena aku nggak ikut SNMPTN. Jadi aku nyiapin ini, terus pas SBMPTN-nya baru aku nyiapin yang 2 tadi, yang still life sama yang gambar narasi. Nah, di sini aku bikin ayam gitu. Sebenarnya bebas aja sih kalian bikin apapun itu. Di sini aku bikin ayam. Terus nanti tuh karya bebasnya tuh ditampilkan berupa 2D atau kayak gambar, ilustrasi, sketsa, lukisan, fotografi, ataupun hasil apapun itu, atau karya 3D pun bisa, keramik, patung, maket, bangunan, replika benda, rancangan produk, atau karya kulit, dan lain-lain kayak gitu. Karya yang kalian pilih nantinya di scan atau di foto. Nanti kalian juga harus nyiapin 1 esai penjelasan karya terbaik ini. Nah, di bagian esai nanti kalian tentuin judul karyanya itu apa, terus juga kenapa kalian memilih karya itu, terus juga material atau media apa yang kalian gunain, dan juga bagaimana proses pembuatannya. Nah, itu semua kalian jelasin. Dan waktu itu aku sekitar 1 halaman penuh gitu aku jelasin, dan nantinya disatuin juga ke PPT yang udah dipersiapkan gitu. Kalau tips dari aku, kalian bisa banget pakai karya-karya yang udah pernah kalian bikin sebelumnya atau karya-karya yang udah pernah kalian ikutin kompetisi, karena biar menghemat waktu juga gitu loh. Karena portofolio kan deadline-nya bentar banget kan. Jadi untuk menghemat waktu, menurut aku sih tipsnya kalian pakai karya yang udah pernah kalian bikin. Jadi nanti pada saat tanggal-tanggal persiapan pendaftarannya itu kalian tinggal nyiapin yang tadi, yaitu gambar naratif sama still life gitu. Jadi itu dia video singkat aku. Nah, di sini aku mau ngomong sesuatu. Jangan lupa buat kalian yang umumnya, buat kalian yang ikutan SBMPTN 2022, dan juga khususnya buat kalian yang lagi mau mempersiapkan SBMPTN FSDITB tahun 2022, jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting dari segala-segalanya. Jangan lupa juga berdoa, semangat terus, jangan patah semangat, jangan sampai kecapean, dan jangan lupa time management dengan baik. Jangan sampai kalian keteteran ngerjain portofolionya, dan juga jangan coba-coba bandingin karya kalian sama karya orang lain,
karena kalian juga keren, kalian juga punya keunikannya masing-masing. It's okay kalau mau lihat karya orang lain sebagai memotivasi, tapi jangan sampai kayak kalian lihat karya orang lain yang malah bikin kalian down gitu loh. Pokoknya semangat banget dan good luck buat kalian semua. Aku tunggu kalian di ITB tahun ini. Semangat! Oke guys, thank you so much for watching. Aku harap video ini bermanfaat. Maaf banget kalau video ini banyak salah dan ngomongnya belibet dan ya apalah itu. Pokoknya semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. And yeah, thank you so much for watching. Bye! See you in my next video.